Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Brebes. Perkenalkan, beliau berdua adalah pengajar praktik dan fasilitator saya, yaitu Bapak Sopandi Hardiman sebagai pengajar praktik dan Bapak Sumber Hartono sebagai fasilitator. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Pak Jalaluddin sebagai selaku calon guru penggerak. Kepada beliau kami persilahkan. Sebelumnya mohon izin saya ke depan Pak, biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Cikarang 1 yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Guru SD Cikarang 1 yang saya banggakan, Bapak Ibu, hari ini adalah hari di mana saya harus menyampaikan beberapa tugas saya, diantaranya yang akan saya sampaikan hari ini tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Itu materi yang akan saya sampaikan pada acara diseminasi hari ini atau pengimbasan. Artinya di mana pengimbasan ini apa yang telah saya pelajari pada pembelajaran guru penggerak. Selama modul 1 ini ada 4 submodul. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. 1.4 inilah yang harus melaksanakan aksi nyata pengimbasan atau diseminasi pada rekan-rekan di sekolah. Bukan saya mengajari atau menggurui, tetapi ini berbagi pengalaman, berbagi pemahaman tentang apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran guru. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, dari
materi inilah kita akan mengembangkan penerapan yang sudah bagus dan akan kita perbaiki apa yang masih kurang. Pertama, selamat datang saya ucapkan pada Bapak Ibu guru hebat. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Ya, intinya bukan saya menggurui, tapi saya pengen berbagi pengalaman dengan apa yang sudah saya dapatkan dalam pembelajaran guru bergerak. Nah, di sini ada 7 hal konsep utama modul budaya positif. Ada 7 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Dari ketujuh konsep utama ini nanti akan saya terangkan, saya jelaskan satu persatu. Baik, kita akan mempelajari tentang konsep dasar yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih paradigma baru itu? Nah, paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa atau murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini paradigma baru yang akan kita pelajari. Selama ini kita memberikan pembelajaran terhadap siswa itu hanya biasanya satu arah dan klasikal, semuanya disamaratakan. Satu arahnya apa sih? Satu arahnya kita hanya terpaku pada kita yang memberikan pembelajaran. Nah, padahal dalam paradigma baru itu pembelajaran satu arah sekarang sudah mulai dihapuskan, apalagi dengan mulai diterapkannya kurikulum merdeka. Bahkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu kita harus menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan prinsip atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu. Jadi tidak hanya satu arah dari guru ke murid. Dan kemudian secara klasikal itu bisa mengatakan tidak ada pemilihan atau penyekatan siswa-siswa yang kebutuhannya atau penerapannya berbeda. Contoh, Bapak Ibu, pada pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memilah-milah murid. Si A sudah pandai membaca, sudah pandai menghitung. Si B ada yang belum pandai. Nah,
dari sisi itulah kita harus bisa memilih, bisa membedakan cara penyampaian pembelajaran kita pada siswa tersebut. Atau kita sebagai manajer di sini, guru, sebagai pemimpin, mengusahakan atau menyampaikan dengan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan agar siswa-siswa kita itu bisa belajar dengan senang. Nah, itu paradigma baru yang akan kita capai pada profil belajar Pancasila ke depan. Nah, maka dari itu, dari mulai adanya paradigma baru ini diharapkan kita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita. Kemudian dari pembelajaran paradigma baru itu, di sini ada dimensi dan elemen profil belajar Pancasila. Dimensinya apa saja sih untuk profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama yaitu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, elemennya apa saja sih untuk mewujudkan beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu? Yaitu akhlak yang beragama. Kemudian akhlak pribadi yang baik, jelas. Akhlak kepada manusia, saling menghormati, gitu. Kemudian akhlak kepada alam, kita tidak boleh merusak lingkungan alam sekitar, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian akhlak bernegara. Tentu kalau akhlak bernegara itu sudah wajib kita harus mencintai negara kesatuan Republik Indonesia atau tidak melawan apa-apa yang sudah diterapkan di undang-undang. Itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dimensinya dan elemennya ada di situ. Kemudian dimensi yang kedua yaitu mandiri. Ya, mandiri di sini elemen yang mendukung tentang kemandirian yaitu kesadaran akan diri dan situasi. Menyadari bahwa kita mampu segini, kita bisa memahami situasional apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian regulasi diri kita, jelas regulasi diri kita itu berputar, kadang seperti roda, kadang ada di bawah, kadang ada di bawah, di atas. Itu kemandirian yang ada dalam diri kita. Dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Nah, ini gotong royong inilah yang sekarang sedang digalakan dalam pembelajaran di sekolah, yaitu kolaborasi. Pembelajaran kolaborasi itu tidak hanya dengan Bapak Ibu guru, teman sejawat yang ada di sekolah, tetapi diharapkan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, wali murid kelas kita. Ya, Bapak Ibu, kolaborasi tidak hanya dengan teman sejawat, tetapi dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid sekelas kita, ya. Kemudian berkolaborasi dengan pihak pemerintahan lain. Contoh, kita terus sampai sekarang, dari mulai dulu sampai sekarang masih terus berkolaborasi dengan puskesmas. Nah, dalam sisi kesehatan. Kemudian elemen yang kedua yaitu kepedulian.
peduli. Ada teman kita sesama rekan sejawat mengalami kesulitan, kita harus peduli, harus bisa membantu dalam pembelajaran tersebut. Kita kesusahan dalam menyampaikan materi ini, ya kita bantu. Kita kesusahan dalam menerapkan P5, kita harus bantu. Itu kepedulian. Kemudian berbagi. Nah, salah satu ciri bergotong royong yaitu berbagi. Kita peduli, kita berbagi pada rekan kita yang membutuhkan. Tidak membutuhkan materi, dalam hal ini adalah membutuhkan pembelajaran yang baik untuk diterapkan pada murid-murid kita. Kemudian dimensi yang selanjutnya yang keempat yaitu berkebinekaan global. Nah, elemen-elemennya di sini kita harus mengenal dan menghargai budaya. Setiap daerah mesti mempunyai kebudayaan masing-masing. Setiap sekolah, setiap lingkungan mempunyai kebudayaan masing-masing. Maka dari itu kita harus mengenal dan memahami, kemudian menghormati apa yang menjadi kebudayaan pada daerah tersebut. Kemudian elemen yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Nih, kita harus berkomunikasi. Apa sih budaya yang ada di daerah sana? Apa sih budaya yang ada di daerah kita? Kita harus bisa mempelajari itu. Budaya-budaya harus kita pahami, kita komunikasikan untuk mengenal budaya lebih jauh di daerah tersebut. Yang kemudian elemen yang ketiga yaitu refleksi dan tanggung jawab. Ini refleksi dan tanggung jawab kita termasuk dimensi berkebinekaan global. Karena apa? Karena tanggung jawab kita terhadap negara terutama atau terhadap tugas kita itu menjadi tanggung jawab yang paling utama. Kita sebagai ASN, sebagai guru yang harus mempertanggungjawabkannya terhadap negara. Ya, harus bertanggung jawab, mengajar dengan benar, terus aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada, itu refleksi dan tanggung jawab. Kemudian berkeadilan sosial, ini di mana kita harus menerapkan keadilan sosial dari murid-murid kita. Kita tidak si ini orang tuanya seperti ini, kita harus bersikap seperti ini. Tidak. Tetap semuanya kita samakan, bahwa di situ berkeadilan sosial itu kita tidak hanya memandang salah satu dari sudut pandang satu saja, tapi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Nah, di sini diharapkan siswa-siswa kita itu memperoleh dan proses informasi, memperoleh dan memproses informasi. Siswa-siswa kita diharapkan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Sekarang itu tidak hanya dari media cetak, media elektronik, dari televisi, dari Mbah Google, banyak sekali. Itu diharapkan anak-anak kita mencari informasi dari situ, ya. Tidak hanya mempunyai alat elektronik atau HP itu hanya untuk main game, tetapi untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang keadaan yang ada di sekitar kita. Kemudian evaluasi dan evaluasi penalaran. Ini nalar anak juga harus kita uji, kita evaluasi, ya, baik dan tidaknya. Kemudian refleksi dan evaluasi pada diri masing-masing siswa. Nah, dimensi yang terakhir yaitu kreatif. Diharapkan siswa
siswa-siswa kita mempunyai gagasan yang original, gagasan ide-ide yang tumbuh dari dirinya, ya. Mempunyai karya-karya yang dari dirinya sendiri dan mempunyai keluasan berpikir, walaupun sekarang bisa namanya sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu bisa kita kembangkan dengan kreatif kita. Oke, untuk yang kedua yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Mana dalam budaya kita yaitu disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu kebanyakan itu untuk mematuhi satu aturan yang sudah ada. Nah, dari disiplin itu kemudian kita sebagai pendidik mempunyai tujuan, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa sih maksudnya? Motivasi atau nilai kebajikan yang universal yang ada, yang tumbuh dari diri kita. Dari diri kita, bukan dari orang lain. Ya, bukan dari orang lain, tapi tumbuh dari diri. Memang benar-benar tumbuh dari diri kita. Itu. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman, dengan kesadaran diri. Anak siswa kita itu, misalkan siswa kita piket, sudah ada jadwal piketnya sesuai dengan keyakinan kelas kita, namun siswa itu tidak melaksanakan. Setiap melaksanakan harus dengan ada ancaman. Nah, itu sudah tidak disiplin positif lagi. Timbulnya piket itu, mengerjakan piket harus timbul dari diri siswa sendiri, tidak karena ada ancaman, ada aturan dan lain sebagainya. Itu disiplin positif. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Jelas, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Dari mana sih bertahan hidup? Kita bertahan hidup ya harus bisa bekerja, harus bisa yang berumah tangga, harus bisa menafkahi anak istri. Kemudian kita harus mempunyai pakaian sendiri. Kita harus mempunyai rumah sendiri, harus mempunyai pangan makan sendiri. Nah, di situ sandang, pangan, papan itu kunci utama untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih. Di sini kita harus menyayangi sesama
rekan sejawat, bersama dengan siswa. Kita harus menyayangi siswa kita, murid kita, itu seperti kita menyayangi anak kita sendiri di sini. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Ini kita harus bisa menguasai siswa atau murid kita dengan cara yang baik. Ya, tidak harus tidak harus ada ancaman, tidak harus ada hukuman dan sebagainya. Itu penguasaan siswa. Kemudian kebebasan. Siswa itu harus bebas belajar, tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada hukuman dan sebagainya. Harus bebas, mempunyai kebebasan mereka untuk memilih pembelajaran. Yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kemenangan. Nah, dari apa yang sudah 4 tadi dilaksanakan, mesti kita akan memperoleh suatu kemenangan. Menang atau namanya bahagia di situ. Itu 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada memotivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, menghindari ketidaknyamanan ini maksudnya apa sih? Maksudnya yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Disiplin karena ada dorongan dari hukuman itu. Berarti saya kalau tidak mengerjakan ini, saya akan kena hukum. Nah, itu tidak boleh. Berarti itu namanya motivasi ekstrinsik dari luar. Takut karena ada hukuman, disiplin karena ada hukuman. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya di sini murid melakukan disiplin karena ia mendapat imbalan. Itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Penghargaan, imbalan itu sudah menjadi hukuman. Jadi kita mencapai anak itu mencapai prestasi karena ada ya, nanti kamu kalau juara 1 kamu akan dikasih Pak Guru uang 10.000. Itu sudah motivasi ekstrinsik dari luar, bukan timbul dari diri sendiri, bukan timbul dari diri siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir di sini motivasi perilaku manusia yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang kita terapkan ke siswa. Intrinsik, ya, motivasi intrinsik, sadar dari diri kita sendiri. Contoh di sini ada kasus misalkan si A mau mengikuti lomba. Nah, karena dia ditugasi atau ditunjuk oleh Bapak Ibu Guru untuk mewakili sekolah, dia benar-benar tulus untuk belajar supaya mendapatkan juara di suatu perlombaan itu. Tulus dari dirinya sendiri, tidak ada iming-iming
penghargaan, tidak ada iming-iming imbalan. Itu adalah contoh dari motivasi intrinsik, timbul dari diri kita sendiri. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama penghargaan, hukuman. Hukuman ini yang pertama yaitu menyakitkan. Hukuman-hukuman yang menyakitkan itu adalah disiplin gagal. Hukuman. Kemudian siswa merasa tidak nyaman, itu juga hukuman. Kemudian karena di sekolah, di kelas itu siswa itu sering ramai, akhirnya dimarahin oleh gurunya. Yang ada siswa itu takut, itu juga hukuman. Kemudian memaksa siswa, hei bocah, kon kudu setelah pulang sekolah membersihkan kelas. Itu memaksa, ada unsur paksaan pada siswa, itu hukuman juga. Banyak ya, kita masih banyak menerapkan hal-hal yang seperti ini. Nah, dari sini nanti kita akan belajar, kesananya nanti akan hilang. Kemudian karena ketakutannya siswa, kemudian siswa itu menyembunyikan apa yang sudah dia melakukan salah. Contoh, anak itu tidak melaksanakan piket, kan menjadi kesalahan dirinya sendiri. Dia mau mengutarakan, Pak saya tadi tidak piket, takut. Karena apa? Karena ya Pak gurunya sering memberikan hukuman situ. Kemudian yang terjadi lagi, akhirnya siswa itu minder atau rendah diri. Mau melaksanakan ini takut, mau maju menjawab ini takut, mau punya ide ini takut. Takutnya kenapa? Takut ada hukuman, takut saya salah nanti kena hukuman. Itu disiplin positif, disiplin yang gagal dari unsur hukuman. Nah, sekarang dari unsur penghargaan. Ini penghargaan itu sekarang sudah tidak efektif. Kan? Penghargaan tentunya tadi dengan penghargaan imbalan itu sudah efektif. Hadiah itu sudah tidak efektif, sudah tidak efektif lagi. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Supaya teman kita itu selalu mendapatkan hadiah. Yang akhirnya ada satu iri hati dari anak-anak yang kurang punya kecerdasan atau punya keterlambatan. Itu di situ. Kemudian mematikan kreativitas. Saya sudah menjawab itu saja sudah mendapatkan hadiah. Saya punya ide yang gampang saja sudah mendapatkan penghargaan, sudah mendapatkan imbalan, sudah mendapatkan hadiah. Akhirnya sudah terkunci ide-ide kreatif dari siswa tersebut. Maka dari itu kita harus hindari ini. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sini peringkat juga sekarang menjadikan namanya hukuman. Walau dalam kurikulum Merdeka Belajar sekarang sudah tidak ada yang namanya ranking. Ranking itu ternyata hukuman atau
identitas disiplin yang gagal. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Karena kita itu tadi apa-apa selalu mendapatkan hadiah, selalu mendapatkan imbalan. Akhirnya diri kita itu sudah tidak berharga lagi. Karena ada dorongan-dorongan dari unsur hadiah, imbalan, seperti itu. Ya, itu hanya merampas hak menghargai diri kita sendiri. Itu adalah disiplin yang gagal. Ya, semuanya sudah terangkum, baik hukuman maupun penghargaan. Diharapkan nanti ke depannya Bapak Ibu kita dapat menyaring mana sih penghargaan yang bersifat hukuman dan mana penghargaan yang tidak bersifat hukuman. Itu. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini kalau kita disiplinnya sukses, mesti ada konsekuensi yang akan kita jalankan atau kita terapkan, yaitu penguatan jangka pendek. Nah, konsekuensi itu kita harus diterapkan dalam jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah, konsekuensi itu apakah dijalankan atau tidak? Berkelanjutan. Stimulus respon. Responnya baik atau tidak dari konsekuensi yang kita terapkan tadi. Nah, kemudian murid menghormati peraturan. Akhirnya timbul dari diri murid untuk menghormati peraturan yang ada. Kemudian konsekuensi yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kita tidak perlu lagi untuk merenungi kesalahan-kesalahan kita. Ya. Kalau kita merasa salah, kita lanjutkan saja. Nanti ada restitusi lah yang akan membetulkan dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, identitas yang sukses lainnya yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya atas perilakunya. Ya, kalau ada kesalahan, dia harus berkonsekuensi dari kesalahan tersebut. Dan restitusilah yang akan menyempurnakan konsekuensi itu supaya siswa bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, dalam restitusi, kalau ada siswa yang bersalah, kita akan mencari pemecahan masalah-masalah itu. Apa sih yang jadi masalah dari kesalahan siswa itu? Apa sih? Kemudian murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Pasti kalau murid sudah merasa salah, mesti dia akan menghormati dirinya sendiri, apalagi pada orang lain. Saya sudah merasa salah dengan orang lain, akhirnya dia akan memberikan hormat pada orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nah, memegang kontrol di sini ketika ada permasalahan, disitulah siswa tersebut langsung bisa mengontrol, tidak emosional. Ini teori kontrolnya itu harus diterapkan pada siswa. Kemudian siswa akhirnya bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini dari tadi mencari pemecahan masalahnya, apa sih pemecahan masalahnya, kemudian teori kontrolnya meminta maaf atas kesalahan yang
perbuatan. Nah, yang ketiga, memperbaiki kesalahannya tersebut. Contoh, satu contoh dalam sistem restitusi. Misalkan si Wawan misalkan tidak mengerjakan PR. Nah, kita cari permasalahan kenapa sih si Wawan itu tidak mengerjakan PR. Kenapa kamu ditanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Pak, karena saya tidurnya malam. Ya, tidurnya malam, nonton TV, nonton bola, apalagi main game. Nah, kemudian si Wawan itu mengakui kesalahannya, salah tidak, atau keliru tidak, menyimpang tidak dari keyakinan yang sudah diterapkan di kelas. Keyakinannya itu setiap siswa kalau ada PR harus dikerjakan. Kemudian dia menyadari, iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas di sekolah. Kemudian si Wawan tersebut bersedia untuk memperbaikinya. Ya Pak, nanti saya akan setiap mendapatkan PR, saya akan selalu mengerjakan PR tersebut dengan baik. Itu namanya contoh restitusi. Ya, jadi ada kesalahan, ada pemecahan masalah, kemudian pengakuan dari kesalahan tersebut, dan yang terakhir yaitu memperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian di sini konsep disiplin atau pendekatan restitusi. Nah, di sini pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dari kesalahan-kesalahan itu mereka akan memperbaikinya dan akan menjadikan mereka kondisi-kondisi yang kuat atau kepribadian yang kuat karena telah mempunyai pengalaman kesalahan-kesalahan itu dan kemudian direstitusi. Ciri-ciri restitusi apa saja sih di sini? Nah, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nih, bukan menebus kesalahan. Kita tidak nyerah dari kesalahan itu. Kita berbuat salah, kita harus mempunyai hukuman seperti ini. Itu namanya menebus kesalahan. Tetapi yang ditanamkan yaitu belajar dari kesalahan. Kesalahan apa sih yang sudah kita buat? Kita harus perbaiki lagi. Kemudian di sini memperbaiki hubungan. Nah, hubungan apabila kita tahu kesalahan-kesalahan itu mesti akan kita hindari karena kita punya restitusi. Diri murid itu murid siswa kita itu punya restitusi. Akhirnya akan bertindak yang salah tidak jadi, karena tahu apa sih restitusi itu. Kemudian tawaran bukan paksaan. Contoh, kalau kita akan melaksanakan P5 misalkan, P5 tentang mencakup, kita tawarkan pada siswa, pada murid kita, silakan kamu untuk mencangkok pohon yang sekiranya kalian mudah dicari oleh kalian. Tidak, bahasanya tidak seperti ini. Silakan kalian mencangkok pohon jambu air.
itu kan sudah memvonis, ya, sudah memaksa. Karena ada satu pilihan. Tapi kalau dilemparkan dengan silakan kalian mencangkok pohon yang ada di sekitar rumah kamu. Beda kan? Bahasanya beda. Nah, itulah ciri restitusi. Kemudian menuntun untuk melihat kedalaman diri. Nah, ini guru atau pendidik itu sifatnya menuntun siswa. Menuntun siswa, bukan mengatur siswa, tapi menuntun siswa. Karakter yang sudah ada di dalam diri siswa itu kita tuntun. Kita kalau dalam hal tulisan kita tebalkan. Karena karakter siswa itu sejak lahir sudah ada. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkannya. Ya, bukan mengikuti siswa itu harus mengikuti keinginan gurunya, tidak. Tetapi gurulah yang harus mengikuti kemauan siswanya, menebalkan karakternya. Oh, si A pandai belajar matematika, kita paksa. Bukan kamu pokoknya harus belajar menggambar, tidak bisa. Karena dia ahli dalam bidang matematika, ya kita tebalkan matematika itu, terus berikan. Si B bisa pandainya bermain bola, tebalkan permainan bola itu, ya. Bukan kamu jangan selalu main bola, tapi kamu harus belajar merangkai listrik. Itu kan sudah melanggar tadi restitusi, ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini kebutuhan dasar yang ada di dalam diri siswa itu kita cari. Tadi kita tebalkan saja, kita tebalkan dari sehingga tindakan siswa itu sesuai dengan karakternya. Ya, di situ. Kemudian yang ketiga yaitu fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, ini tadi karakter yang sudah kita tebalkan itu kita tebalkan lagi supaya menonjol. Yang tadinya hanya bisa misalkan pandai berhitung ya, akhirnya kita tanamkan, kita tebalkan terus menjadilah sebuah karakter yang baik, tertanamlah dalam diri siswa tersebut. Yaitu yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi yang sudah kita terapkan pada karakter siswa itu kita harus fokuskan lagi supaya si siswa itu dapat terus berkembang sesuai dengan karakternya. Itu ciri-ciri dari restitusi. Kemudian perbedaannya di sini saya akan memberikan contoh. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada kan? Anak-anak kita biasanya banyak yang ketika melaksanakan upacara bendera tidak memakai atribut lengkap atau seragam lengkap. Ada yang topinya tertinggal, ada yang tidak memakai dasi. Nah, dari contoh itu akan kita cari perbedaan. Hukuman. Dari hukuman itu guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan barisan. Ketika upacara sudah mulai, karena dia tahu siswa itu tidak memakai atribut lengkap, siswa itu suruh berdiri di depan, paling depan, barisan paling depan. Nah, guru marah, gurunya marah, muridnya menjadi takut. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi dari
Konsekuensi itu yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengikuti upacara di barisan paling depan. Tadi suruh upacara paling depan, ya. Padahal bukan di depan barisan, tetapi upacara di barisan yang paling depan. Beda. Di depan barisan artinya dia sendiri di depan. Nah, kalau konsekuensi ini di barisan yang paling depan, ya, berbeda ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nantinya yang konsekuensi yang diharapkan itu siswa akan menghormati peraturan yang sudah diterapkan di sekolah. Nah, di sini restitusinya yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita tanya, kenapa kamu tidak memakai topi? Kenapa kamu tidak memakai dasi? Nah, dari permasalahan itu kita tanya, kesalahannya apa? Kamu mengakui kesalahannya, padahal keyakinan sekolah itu ketika upacara bendera itu harus memakai seragam atribut lengkap. Nah, disitulah restitusi, bahasa-bahasa yang lemah lembut untuk menguatkan karakter siswa. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Pasti kalau sudah kita terapkan restitusi itu, pasti siswa itu akan menghormati dirinya sendiri aja. Ketika saya upacara bendera harus berpakaian yang lengkap, atribut lengkap. Itu restitusi. Ya, perbedaan-perbedaan inilah yang harus kita cermati, kita pahami, dan kita nanti bisa terapkan di siswa-siswi kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Satu tadi sebagai penghukum, ya, guru menghukum apa-apa geblak, apa-apa geblak, non verbal, ya, ini tidak boleh non verbal. Kemudian pembuat rasa bersalah, selalu mengancam, awas kon, nah, apa? Awas kamu nanti, kalau tidak cukur rambut besok. Itu sudah pembuat rasa bersalah. Si anak itu salah, merasa bersalah terus, ya. Itu. Kemudian teman di sini kita sebagai guru harus memperlakukan murid kita sebagai teman, ya, sebagai teman. Kemudian pemantau, guru sebagai pemantau itu di sana hanya memantau tindakan-tindakan siswa. Jadi kalau siswa itu ada yang salah, kita harus tindak lanjuti dengan benar. Kemudian kontrol restitusi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer di sinilah siswa atau guru akan mengatur semua, bukan mengatur ya, tapi menuntun. Karena sebagai among, kita itu sebagai among, sebagai penuntun siswa, ya, bukan mengatur tapi sebagai penuntun siswa ke karakter diri siswa itu. Itu posisi 5 posisi kontrol restitusi. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol itu yaitu misalkan ada kasus siswa sering terlambat masuk sekolah. Ini di sini sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu menghormat bendera selama 10 menit. Nah, harus mematuhi aturan sekolah. Ini kalau ada siswa yang masuk terlambat, ya, kamu harus mematuhi peraturan sekolah. Kemudian silakan kamu menghormat bendera selama 10 menit. Itu menghukum, menghukum.
Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali sih Mbak Guru bilang kalau kamu itu sudah sudah dikasih tahu jangan terlambat lagi. Nah, Pak Guru kecewa. Akhirnya siswa itu merasa bersalah, ya, minder, merasa bersalah. Teman, nah kalau ada siswa yang terlambat masuk sekolah, ayolah anak-anakku yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi besok lagi perbaikilah kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan. Itu bahasa teman. Kemudian memantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya di sini? Dari pemantau itu ada konsekuensi yang harus dikasihkan pada siswa yang melanggar tersebut. Nah, kemudian posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Di sini hanya sebagai among saja, sebagai penuntut. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Disinilah sifat segitiga restitusi yang akan menyelesaikan hal itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas bukan atau tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada beberapa contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Pemakaian helm itu untuk apa? Untuk keselamatan. Nah, keselamatan itulah yang namanya keyakinan kelas. Kita sadar bahwa kalau ada apa-apa, kita tidak memakai helm, kita akan celaka. Tetapi kalau kita memakai helm, kita akan selamat. Timbullah keyakinan kita itu kalau memakai helm, kita akan selamat. Nah, itulah intisari dari perbuatan kita, itu namanya keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan? Apa? Kebersihan. Keyakinan kelasnya yang bersih, ya, bukan buanglah sampah pada tempatnya, tetapi jagalah kebersihan. Itu keyakinan kelasnya, ya. Lebih universal lagi, ya, universal lagi. Di sini paham ya, keyakinan kelas itu bagaimana ya? Yakin dari yang timbul dari diri kita sendiri. Itu. Kemudian di sini kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin atau ketika kita setiap tahun ajaran baru mesti kita memulai dengan adanya berdiskusi tentang keyakinan kelas. Yang pertama, kita membuat peraturan dulu. Nah, dari peraturan-peraturan itu kemudian dirumuskan dari peraturan menjadi keyakinan. Ya, kayak tadi peraturannya berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya, peraturannya. Nah, keyakinan kelasnya yaitu jagalah kebersihan. Situ. Nah, kemudian menempelkan keyakinan kelas yang sudah kita rumuskan tadi. Itu
keyakinan kelas. Kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas tersebut? Ada 6 pembentukan, ya, yaitu lebih abstrak dari peraturan, ya. Kemudian berupaya berupa pernyataan yang universal, menyeluruh, ya. Kebersihan tadi, kebersihan itu menyeluruh. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, ya. Hindari kata jangan atau tidak boleh. Tuh, kata positif, bentuk positif. Hindari kata jangan atau tidak boleh. Kamu jangan membuang sampah di sembarangan. Itu, ya. Pakai kata yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jangan banyak-banyak keyakinan kelas itu, ya. Kebersihan, disiplin, ya. Terus tanggung jawab, ya, itu. Kemudian sesuai dengan kelas dan sekolah yang mudah diterapkan. Nah, sesuai dengan kelasnya. Kelasnya masa kelas 1 sama kelas 6 sama? Beda kan? Beda tentunya. Sesuai dengan kelasnya atau sekolahnya, kondisi sekolahnya berada di mana kondisi sekolah itu. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam membuat, semuanya, ya, siswa-siswa kita dilibatkan dalam membuat itu. Nah, kemudian yaitu segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, dari tadi segitiga restitusi apa sih? Nah, di sini menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas itu mencari informasi, menggali informasi, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Siswa mengakui tindakannya itu salah, ya, tindakannya itu salah, menyimpang dengan keyakinan kelas. Kemudian menanyakan keyakinan apakah keyakinan kesalahan yang kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas. Dan kita harus mempunyai solusi dari kesalahan tersebut. Itu segitiga restitusi. Kemudian ini contoh, ya, mari contoh dari contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini akan saya contohkan bentar. Setelah sekarangnya kamu berbicara dengan orang ya? Iya Pak, apa Sel? Oh betul. Adalah kamu merasa kesal, kita bantu seperti kamu juga pasti baru akan berbuat sama. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap orang? Saya marah-marah, saya maki-maki orang, dan kalau saja saya tidak bisa jawab. Oh betul. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Pak. Masa saya biasa saja. Saya tuh sudah berupaya mengerjakan hal, tapi Tuhan hanya mencoba tidak mau berusaha sendiri. Ya, adalah adalah kamu dicontek begitu saja Bapak. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat terburu-buru dan
itu, misalnya dengan memukul. Dan coba berikan oleh saya tindakan Eka marah sama mengundang mereka, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Terus menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk diri kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Nah, apakah yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dia harus lebih bersabar dan mengamalkan saya. Kalau ada yang bersama saya akan melakukan dulu atau wanita saya Pak. Ya, tepat sekali. Tidak ada kamu Eka. Tetap semangat ya Eka. Sekarang silakan Eka kembali ke kelas. Hakim, tadi Pak Guru mendengar laporan dari BPK. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Seringan kamu sudah berapa kali yang terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan kan? Baik Hakim, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang penting kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Betul Hakim? Mari kita cari solusinya bersama-sama ya Hakim. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Hakim sering terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Hakim sering terlambat di sekolah? Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Nah, kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Betul. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul. Menghargai waktu itu penting dan dapat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, jika kamu yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara yang sama. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Baik Hakim, kamu sudah mendengar solusinya ya. Dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi jika datang ke sekolah. Nah, sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Baik, sama-sama. Nah, dari kedua contoh video tersebut itu ada yang pada video pertama menstabilkan identitasnya itu tadi apa? Apa? Menstabilkan identitasnya menggebrak meja pada teman, ya, menstabilkannya. Karena apa? Karena si rohan tersebut mencontek
terhadap Eka. Eka merasa kesal, akhirnya tidak terkontrol menggebrak mejanya si Roha. Kemudian itu validasi yang salahnya apa? Menanyakan, ya, menanyakan. Kemudian keyakinan yang dilanggar tadi apa? Enggak, kasih sayang karena dengan teman, ya, kasih sayang. Kemudian solusinya si Eka tidak akan mengulangi lagi dan akan selalu bersabar. Itu contoh video pada segitiga restitusi yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, menstabilkan identitasnya apa? Dia terlambat datang ke sekolah, ya. Terlambat datang ke sekolah. Kemudian validasinya terlambat, ya, terlambat datang ke sekolah. Nah, keyakinan yang dilanggar apa? Disiplinnya yang dilanggar. Kemudian solusi yang diambil dari video yang kedua itu, yaitu Pak gurunya akan bekerja sama dengan orang tua, dan si hakim ini tidak akan tidur terlalu malam. Itu dari contoh-contoh video penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya Bapak Ibu guru memiliki standar kepribadian terutama, kemudian profesional kita sebagai guru, dan sosial baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer. Among itu manajer, ya, yang menuntut siswa atau menuntut murid-murid kita untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu, semoga sesi pelajaran kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila, ya. Salam merdeka belajar. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi dari narasumber kita. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan. Halo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya dari pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif tadi. Monggo. Wah, betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Jalal. Tadi mengenai konsep disiplin positif, ya Pak. Ya. Tadi kan sempat dipaparkan waktu presentasi bahwa pada konsep disiplin itu ada yang namanya konsep disiplin dengan identitas gagal, gitu ya. Tadi kan ada hukuman, kemudian ada penghargaan. Nah, sejauh ini kan kita kalau di sekolah, apalagi kelas 1 ya Bu Dewi, di situ sering memberikan penghargaan kepada anak. Kalau anak mau maju atau gimana, aduh pinternya, gitu ya, aduh bagusnya, pinter sekali, udah hebat, gitu.
wabarakatuh. Sementara tadi yang dipaparkan ketika presentasi bahwa konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada di penghargaan kita memberikan penghargaan kepada anak itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi pertanyaannya, apakah kita ketika sedang mengajar di kelas memberikan penghargaan secara verbal kepada anak-anak itu merupakan hukuman atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang kedua biar nanti sekalian bisa jawabnya sekalian. Enggak, yang kedua? Udah. Terima kasih sudah diberikan. Ini Pak, tadi dijelaskan ya Pak ya, ada contoh ya Pak, contoh dari video yang telah ditayangkan. Di situ ketika ada anak yang terlambat sekolah ya Pak ya, di situ kan tadi guru melakukan pendekatan restitusi dengan menanyakan penyebabnya, kenapa anak itu terlambat, dan kemudian anak tersebut menjelaskan penyebabnya karena dia terlambat apa, sehingga anak itu sehingga menyadari dan akan memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Karena tadi dijelaskan untuk restitusi itu kan gitu ya Pak, menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka gitu ya Pak. Itu kan di kelas ya Pak. Nah, apakah restitusi di kelas juga di kelas ya Pak ya, itu juga sebagai salah satu tugas kita sebagai guru Pak di luar kelas. Jadi apakah restitusi di luar kelas itu juga sebagai salah satu tugas kita sebagai guru ya, Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari penjelasan tadi saya ingin menanyakan tentang keyakinan kelas Pak. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan biasanya kita membentuknya pada saat awal tahun ajaran ya Pak ya. Misalkan kayak kelas saya di situ ada tentang disiplin waktu, disiplin tentang mengumpulkan tugas dan yang lainnya, tentang kebersihan kelas. Tapi sambil berjalannya waktu, ternyata di dalam kelas saya itu saya merasa perlu untuk menambahkan keyakinan kelas. Misalkan anak-anak kok kalau meminjam sesuatu mereka itu tanpa izin kepada temannya dan ambil saja tanpa mengucapkan terima kasih atau apa, dan itu saya lihat seperti sudah apa ya, mereka menggampangkan. Jadi saya merasa kalau untuk sopan santun itu perlu dimasukkan dalam keyakinan kelas, padahal pada saat awal itu terlalu universal, tidak mengarah ke situ. Apakah keyakinan kelas itu bisa berubah? Apakah harus menunggu tahun depannya lagi? Apa bagaimana ya Pak? Mohon penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini insyaallah akan saya jawab dari ketiga pertanyaan. Yang pertama tadi dari Bu Atun tentang bagaimana, apakah kalau kita memberikan penghargaan, apakah penghargaan verbal itu merupakan hukuman? Gini Pak, dari disiplin positif yang gagal itu memang ada dua. Yang pertama tadi hukuman dan yang kedua penghargaan. Di sini penghargaan tersebut itu ada penghargaan yang verbal, artinya spontanitas, verbal, spontanitas dan tidak berbentuk imbalan. Nah, penghargaan yang merupakan budaya positif gagal itu yang berbentuk satu imbalan, ya, yang kedua hadiah, yang ketiga yang membuat anak itu merasa
minder. Tetapi kalau verbal, hebat, bagus, tepuk tangan semuanya, nah itu penghargaan seperti itu boleh, ya, tidak dilarang. Ya, walaupun penghargaan itu namanya penghargaan verbal, boleh. Tapi kalau penghargaan non verbal, terus hadiah dan lain sebagainya itu tidak boleh. Gitu ya, Bu Aton? Tadi dari yang kedua itu pertanyaan dari Bu Dewi tentang restitusi di luar kelas. Apakah termasuk tanggung jawab kita? Nah, selama kita menjadi guru, dimanapun restitusi itu menjadi tanggung jawab kita. Misalkan anak berbuat kesalahan di luar kelas, ya, luar kelas, apalagi masih di lingkungan sekolah, ya, karena restitusi itu keyakinan kelas itu tidak hanya keyakinan kelas, tapi ada keyakinan sekolah, kan? Namanya keyakinan kelas itu universalnya keyakinan sekolah. Jadi dimanapun kalau di lingkungan sekolah apalagi masih tetap tanggung jawab kita, karena guru itu sebagai among, sebagai penuntun karakter siswa. Nah, bagaimana sih kalau di luar sekolah, misalkan ada masalah di luar sekolah? Nah, masalah itu kita cari si anak tersebut yang terlibat di sekolah. Misalkan ada anak ini mencontohkan ya, orang tuanya sedang kalau broken home misalkan. Nah, berimbas pada anak tersebut tidak pernah jarang berangkat sekali berangkat terlambat. Nah, kita akan cari apa sih permasalahan dari anak tersebut. Nah, segitiga restitusi lah yang berbicara di situ, ya, yang akan kita terapkan di situ. Itu Bu Dewi, jadi bisa saja sebagai tanggung jawab kita sebagai guru, ya. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga yaitu dari WH bahwa apakah keyakinan kelas itu bisa berubah? Jelas, keyakinan kelas itu selalu bisa berubah. Jadi tidak hanya tetap keyakinannya disiplin, gotong royong, kebersihan, ya, kasih sayang, ya, itu tadi sopan santun kiranya harus dimasukkan di tengah jam. Ya nggak masalah, bebas, ya, karena keyakinan kelas itu ya keyakinan apa yang sudah diyakini oleh warga kelas kita tersebut, ya. Nah, keyakinan kelas itu berbeda dengan berbeda dengan aturan, ya. Kalau aturan di bawah lebih spesifik dari keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya itu misalkan tadi sopan santun, ya, tidak menghargai si A, si B, akhirnya masuk ke keyakinan kelas sopan santun. Nah, disitulah boleh ditambahkan secara langsung atau secara kondisional di saat itu, ya, kalau terlupakan. Itu jawaban dari saya, Bu WH. Ada lagi yang mau menjawab? Kalau tidak ada, semuanya terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Dari saya mungkin penyampaian atau berbagi informasi, berbagi pengalaman yang saya dapatkan selama satu modul, ya, karena setiap akhir modul akan diadakan pengembasan atau diseminasi, ya. Bapak Ibu hebat, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara pada hari
wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyono SPDSD, Kepala Sekolah SD Negeri Cikandang 01. Tempat di mana Bapak Jalaluddin mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SD Negeri Cikandang 01 yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga kepada Bapak Jalaluddin yang masuk dalam program guru penggerak, di mana sekarang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Diseminasi atau pengimbasan yang dipaparkan Bapak Jalaluddin merupakan aksi nyata dalam program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen, walaupun sudah selesai pengimbasan, pengalaman yang diberikan masih akan menempel pada diri kami dan dapat diimplementasikan Bapak Ibu Guru kepada peserta didik. Mudah-mudahan diseminasi yang disampaikan Bapak Jalaluddin akan menjadi motivasi dan menjadi contoh bagi Bapak Ibu Guru SD Negeri Cikandang 01 yang nantinya anak-anak akan menjadi lebih disiplin dan akhirnya nanti akan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan meningkatkan capaian-capaian pembelajaran sehingga akan meningkatkan prestasi siswa di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan selamat kepada Bapak Jalaluddin yang telah menyampaikan diseminasi dengan baik, runtut dan lancar tanpa halangan apapun. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmatun Nazilah. Saya rekan Bapak Jalaluddin SPD di SD Negeri Cikandang 01. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Jalal mengenai budaya positif itu sudah sangat bagus apabila diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang menerapkan disiplinnya karena faktor ekstrinsik. Dari sini juga kami menjadi paham dan tahu bagaimana memposisikan kami kepada siswa. Apakah kami sebagai penghukum, teman, pemantau, atau manajer. Kemudian kami juga menjadi tahu bagaimana cara kami menanamkan perilaku disiplin intrinsik di dalam diri siswa dan juga diri kami sendiri. Semoga dari adanya diseminasi ini bisa kami terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kami untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.